Sugeng siang yang Blangkon. Sugeng siang. Masih di pembahasan PSU nih Power Supply Unit. Saya masih bertanya-tanya di kepala saya ada banyak ya. Ya. Iya. Jadi kalau di PSU itu ada banyak voltase. Ada yang 12 volt, ada yang 5 volt, ada yang grounding. Itu kok beda-beda. Fungsinya apa aja yang Blangkon kok dibuat beda itu? Nah, justru itu yang akan kita bahas sekarang. Ya. Oke ya, ini saya kasih catatan nih. Saya sudah membuat catatan ini nih. Nih. Saya yang. Iya, monggo. Begini ya. Setiap voltase yang dikeluarkan oleh PSU itu ada fungsinya masing-masing. Contoh saya mulai dari yang plus 12 volt untuk kabel warna kuning. Kabel warna kuning itu kan mengalirkan tegangan listrik sebesar plus 2 volt. Nah, itu nanti di daftar itu kelihatan, coba tunjukkan di situ. Ya. 12 volt ya? Ya, mulai dari awal dulu ya. Nah, yang plus 12 volt itu ternyata dibutuhkan untuk CPU. CPU butuh yang 12 volt. Kemudian yang kedua, RAM itu butuh yang 12 volt. Kemudian kartu grafis PCIe atau slot untuk kartu grafis PCIe itu butuh yang plus 12 volt. Kemudian kartu AGP, PCI, ISA, kipas ya, kemudian dan lain-lainnya di situ tampak itu butuh yang 12 volt. Nah, sedangkan yang plus 5 volt, yaitu yang warna merah, itu ternyata juga dibutuhkan di CPU, di chipset, di RAM, kemudian di AGP, ya, kartu grafis AGP, dan lain-lainnya. Nah, sama halnya yang plus 3,3 V, yaitu kabel urin. Ternyata dia juga dibutuhkan di CPU, chipset, RAM, dan lain-lainnya. Nah, di sini efeknya apa? Begini efeknya ya. Kalau seandainya yang 12 volt itu overvolt, katakan begitu. Ya. Maka yang terefek mana? Ayo. Yang terefek pasti CPU. Iya, itu akan terefek. Kemudian di sini RAM akan terefek ya. Kemudian hard disk terefek ya. Itu nanti kalau akan ada misalnya overvoltnya keterlaluan ya, misalnya 13 volt atau lebih, pasti mengalami kerusakan itu nanti di situ. Oh, iya. Ya, yang membutuhkan 12 volt itu yang akan rusak itu. Iya. Nah, itu ya fungsi masing-masing. Begitu juga kalau yang kerusakannya yang plus 5 volt, efeknya kemana aja? Ya itu tadi di daftar itu sudah ada. Dengan demikian kita bisa kalau ada kerusakan, misalnya kok hard disk ini berkali-kali rusak ya, sudah diganti, rusak lagi. Diganti nggak ada berapa minggu, rusak lagi. Coba dicek di power supply, mungkin overvolt itu. Sehingga bisa merusakkan hard disknya. Ya, tapi sebetulnya tidak hanya hard disknya ya, pokok siapa yang membutuhkan 12 volt itu pasti akan mengalami masalah gitu. Paham ya? Paham ya. Jadi Iya. sebegitu vitalnya ya Power Supply Unit. Ya iya loh. Iya. Nah, kemudian saya lanjut ya ke yang lain ya. Ya. Contoh yang kabel biru. Kabel biru itu mengalirkan listrik min 12 volt. Kalau di daftar itu kabel biru itu dibutuhkan salah satunya ya, itu di sirkuit LAN ya. Yang bawah sendiri itu, di sirkuit LAN itu. Nah, seandainya kabel biru ini misalnya mengalami undervolt, jadi besarnya tegangan di bawah itu jauh, misalnya min 8 volt, pasti masalah jaringan itu. Oh. Kadang orang salah ya, disangka itu adalah jalur LAN-nya yang rusak. Iya. Akhirnya digantilah dengan LAN card, ya. Iya. Nah, tetap aja nggak akan nyala. Diganti LAN card yang lain, tetap nggak akan nyambung. Maksud saya nggak nyambung, ya. Iya. Nah, kemudian akhirnya orang menuduh, oh ini motherboardnya begitu.
Ganti motherboard tetap kayak begitu. Iya. Sebetulnya masalahnya bukan di sambungan LAN-nya, bukan di cut LAN-nya, tapi power supply-nya yang nggak bisa dukung. Jadi di sini yang harus ganti adalah power supply unitnya. Iya. Lah banyak orang yang nggak tahu begini, sebegitu fatalnya itu fungsi power supply. Oke ya, yang lain lagi sekarang. Saya berikan contoh untuk yang plus 5 volt standby. Kemarin kan sudah ada ya, plus 5 volt standby, yang warna ungu. Nah itu apa? Begini ya. Kalau yang warna ungu itu mengalirkan plus 5 volt, itu fungsinya seperti ini. Pernahkah sampean ya, Anda itu ya, men-standby-kan sebuah komputer? Jadi kalau nggak dipakai 5 menit terus dia mati sendiri. Oh ya pernah. Ya, standby atau sleep begitu. Sleep, ya. Nah, fungsinya di situ dia. Jadi ketika di standby-kan ya, maka nanti semua aliran listrik itu mati semua. Yang 12 volt mati, yang apa namanya? 5 volt mati semua, kecuali yang plus 5 volt standby ini jalur kabel ungu. Dia tetap nyala itu. Ya. Itu sebabnya nanti misalnya dengan sentuhan tertentu, misalnya menggoyang keyboard ya. Nah, atau menyentuh tombol-tombol keyboard, kok menggoyang keyboard, menggoyang mouse ya. Kemudian menyentuh tombol keyboard dia nyala. Iya. Nah, itu fungsi dari Kabel ungu. Iya, fungsinya untuk itu. Jadi dia tidak akan mati. Ya, termasuk nanti dalam kondisi hibernate juga begitu. Ya. Bahkan begini, jangan lupa kalau Anda misalnya mau men-shutdown sebuah komputer. Iya. Di-shutdown, tek gitu. Mati kan komputer? Iya. Aslinya itu aliran listrik masih ada, yaitu yang plus 5 volt standby tadi. Itu masih mengalir selama kabel power masih nancap di enggak, kabel powernya di sumber listrik. Iya. Ya, dia masih mengalir terus di situ. Itu sebabnya walaupun komputer sudah di-shutdown, dipegang kadang-kadang orang kesetrum. Iya, betul. Ya. Nah, di situ itu fungsinya juga ada ya. Nantilah di belakang hari kita bahas itu. Kecuali kalau di power supply itu kan ada on off-nya kadang-kadang ya, skala on off ya. Kalau itu di off-kan, ya mati semua memang. Tapi kan kebanyakan power supply yang beredar di Indonesia ini kan nggak ada on off-nya di belakangnya. Iya. Jadi kalau pengen mati beneran, tarik dong itu. Dari stop kontaknya dari sumber listrik. Itu sebabnya kalau Anda masih menancapkan steker itu ya ke stop kontak. Iya. Kalau ada petir misalnya musim hujan, walaupun komputer mati tetap kena ngalir di situ. Karena dia nggak mati betul karena ada yang plus 5 volt standby kabel ungu tadi masih mengalir. Nah, ini bahaya. Jadi di situ masih ada sirkuit yang tetap aktif di dalam motherboard itu sendiri. Itu sebabnya lepas pasang komponen yang ada di motherboard, ngelepas prosesor, ngelepas kartu grafis, ngelepas memori, itu kabel power harus cabut dari stop kontaknya. Iya. Kalau enggak bisa mengakibatkan kerusakan nanti. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh para teknisi yang nggak ngerti ya, atau guru-guru salah. Itu masih nancep, stop kontaknya masih nancep di sumber listrik, dia sudah melepas komponen-komponen di situ. Disangka bahwa itu udah mati. Enggak. Masih ada sirkuit yang berjalan. Oke, di situ. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih. Kabel abu-abu. Kabel abu-abu. Ya, itu disebut kabel power good. Power good. Ya, itu gimana? Itu sebetulnya power good ini adalah untuk mendeteksi bahwa aliran listrik terutama yang 5 volt dan 3,3 volt ini itu berjalan normal enggak? Jadi ceritanya begini. Ketika Anda nyalakan
PSU, power supply, Ya. maka di sini power supply itu akan mengecek dirinya sendiri. Oh. Ya, Iya. yang ngecek nanti di power good ini ya, Ya. dia ngecek apakah voltase-voltase yang mengalir ke motherboard atau yang keluar dari power supply itu sudah konstan dan benar. Contohnya, plus 5 voltnya ini masalah enggak? Ya, stabil enggak gitu. Iya, iya. Kemudian yang 3,3 volt ini stabil enggak? Iya, iya. Kalau itu stabil, maka power abu-abu tadi itu, kabel abu-abu tadi akan mengalirkan sinyal listrik antara 3 sampai 6 volt. Oh. Begitu motherboard menerima itu, maka jalanlah komputer itu. Motherboard akan menerima sinyal itu. Kalau ternyata kabel abu-abu tadi mengeluarkan sinyal yang melebihi atau kurang dari tadi, range 3 sampai 6, ya, maka komputer nggak akan nyala. Itu sebagai tanda bahwa suplai listrik yang 5 volt sama 3,3 tadi nggak stabil. Nah, di sini power good itu ketika komputer sudah nyala ya, dia terus mengirim sinyal itu. Terus dia ganti. Iya. Menyatakan bahwa suplai listriknya benar gitu, stabil. Kalau suatu saat 5 volt dan 3 itu nggak stabil, maka sinyal yang dikirimkannya pasti di luar antara 3 sampai 6. Artinya komputer itu akan restart sendiri begitu. Oh, Ya. iya. Jadi gampang kalau mau sabotase ya, wah ini jelek nih ya. Ya, ditarik kabel abu-abunya dikit supaya nggak nyala itu power supply. Maksudnya nyala power supply-nya ya, tapi dia nggak akan bisa masuk ke motherboard, maksudnya tidak bisa menghidupi komputer. Tapi kalau dicek sama power on ya, yaitu kabel hijau dengan hitam yang kemarin kita bahas, nyala juga gitu ya. Iya. Tapi dia nggak bisa dukung. Tapi jangan perbuat, itu jelek. Iya. Iya, iya. Nah, ini contoh kegunaan dari power good tadi. Ya. Nah, kalau kabel yang warna putih itu suplai min 5 volt. Itu hanya berguna untuk suplai ke slot ISA ya. ISA. Kalau di sini slot ISA-nya nggak ada dan untuk komputer masa kini sudah nggak ada slot ISA-nya ya, maka yang min 5 volt itu harus dibuang. Sebab kalau enggak, dia akan bermasalah itu. Motherboard bisa menimbulkan masalah. Itulah sebabnya pada power supply modern sekarang ini ya nggak ada kabel putihnya, nggak ada. Kalau yang lama itu ada. Oh, iya, iya. Karena yang lama itu masih pakai ya port ISA, ya slot ISA. Kalau yang baru kan sudah nggak ada. Iya, iya. Makanya yang putihnya nggak ada. Makanya di sini kalau untuk komputer baru jangan pakai power supply lama yang ada min 5 voltnya. Masalah itu nanti. Iya, iya. Oke ya. Oke. Nah, ini salah satu fungsi dari masing-masing kabel tadi. Ada pertanyaan? Iya, yang grounding itu yang nyetrum. Loh. Komputernya nyetrum. Ya tadi itu, nyetrum itu karena plus 5 volt tadi itu ya, itu masih nyala. Kan Ya. ada yang bilang kalau ngatasinya caranya groundnya dikasih paku ditempel ke tembok. Oh, boleh, tapi yang lebih tepat ke tanah ya. Oh, ke tanah ya. Iya. Kadang orang ke tembok ya. Tembok. Iya. Jadi lebih tepatnya sih kalau bisa ke tanah begitu. Ya. Terus ya ini ada lagi ini gini. Apakah semua motherboard ya Iya. itu membutuhkan, bukan motherboard ya, komponen-komponen di situ membutuhkan voltase-voltase tadi. Misalnya ya, apakah mesti chipset itu butuh yang plus 5 volt, RAM butuh yang plus 12 volt? Apakah mesti seperti itu? Iya. Jawabannya tidak. Bergantung dari desain motherboard itu sendiri, desain perangkat-perangkat komputer itu sendiri. Ya, Oh. namun kebanyakan ya yang di Indonesia itu adalah ini begitu. Tapi ada yang lain lagi begitu ya. Tadi saya berikan contoh itu loh. Ya, yang kemarin atau apa itu. Setiap power supply kan form faktornya beda-beda itu.
Oh iya iya. Ya kayak begitu. Ngerti ya maksudnya ya? Paham sekali. Iya, jadi tidak harus seperti itu. Ya, tergantung desainnya. Desain dari motherboard dan komponen yang terakit di dalamnya. Oke, terima kasih yang Blanggo. Sama-sama.